Selamat datang kembali lagi ke channel kami Paman Kripto. Oke, jadi hari ini kita mau bahas mengenai NFT ya, yang dikeluarkan dari Liquid ini ya. Jadi ini NFT dengan utility. Nah, langsung aja sekarang kita mulai dengan membahas tentang Liquid Finance dulu ya. Jadi kalau kalian tahu Liquid Finance itu adalah sebuah token ya, dia sudah ada tokennya. Jadi dia itu mau buat DeFi lending yang berbeda dari yang lain. Jadi kalau kalian tahu di Ethereum ada AAV itu ya, dia itu lending borrowing biasa ya. Nah, sedangkan karena kita ini sistemnya proof of stake bukan proof of work, dia ini pengen membuat sebuah lending and borrowing, cuman Cardano yang di lending itu kita bisa stakingin sambil kita stakingin. Jadi sistemnya adalah kita deposit ke dia. Nah, dari smart contract ini ada yang ke deposit itu di auto staking di walletnya itu. Nah, setelah itu kita itu mendapatkan namanya QADA nanti. Kalau nggak salah, QADA itu nanti baru kita yang bisa, misalnya kita lendingin ke orang kayak gitu. Jadi kita depositin, ntar dapat berapa persen lagi. Jadi dapat double rewards ya. Nah, ini sudah lama sih memang projectnya. Cuman baru-baru aja lagi rame karena dia itu mengeluarkan NFT baru. NFT-nya dari Liquid ini yang berhubungan dengan staking reward itu. Namanya Aqua Farmer ya. Nah, jadi Aqua Farmer itu langsung aja kita lihat ya. Ini Aqua Farmer itu NFT dengan utility yang dari Liquid Finance sendiri. Kemarin sih barusan beberapa minggu yang lalu ya. Seminggu atau 2 minggu loh nggak salah. Nah, ini tuh dia ini bagus karena jadi orang-orang yang ngehold memberikan liquidity LQ/ada di beberapa DEX itu bisa dapat whitelist untuk ngemin NFT ini. Jadi pertama dia sistemnya ngemin satu dulu, terus kalau ada sisa ngemin satu lagi sampai maksimum 3 kali. Nah, total NFT yang dia jual itu hanya 10.000 aja. Jadi 10.000 aja ya dari semua, padahal token LQ-nya lebih banyak daripada 10.000 sih. Nah, ini ya dapat qualify drop ya kalau dia profit liquidity. Nah, itu terus setelah itu yang snapshotnya itu ini tanggal April ini ya, 28 April ya. Jadi kalau sudah 30 hari baru bisa. Nah, setelah itu dia ini punya utility dari Aqua Farmer itu apa sih? Nah, jadi mereka itu punya rarity jadi memang gambarnya itu macam-macam. Jadi ada yang pakai topi, ada yang backgroundnya beda. Nah, cuman dia itu ada rarity-nya. Jadi ada yang di sini aja kita langsung lihat ini ya. Di sini kita lihat. Jadi ada 4 rarity yaitu legendary, super rare, rare, dan common. Nah, yang legendary ini cuma ada 96 biji ya, ini 96 aja dari 10.000. Jadi sangat langka banget ya. Nanti kita untuk lihat harga kita nanti lihat deh. Kita lihat langsung bicara tentang utility dulu. Nah, rewardnya itu ada menambah 2-5%. Jadi yang common 2%, yang rare 3%, ultra rare 4%, yang legendary 5%. Seperti itu kalau untuk lebih jelasnya. Nah, staking rewardnya ini nanti nih generated from the 10%, jadi ada protokol revenue itu dikasih ya dari net marginnya. Nah, cuman untuk detailnya dia itu masih belum memberitahu gimana detailnya rewardnya ini dapat diberikan. Jadi nanti akan dikasih tahu beberapa minggu depan ya dengan patokan 2-5% ini. Nah, cuman ini kan masih ya rumor tapi sudah fix sih karena memang pasti rarity ini berhubungan sama rewardnya yang pasti yang lebih langka dapatnya lebih banyak gitu kan intinya. Nah, kalau kita perlu tahu harganya pertama kali ngemin NFT ini itu cuma 44 Cardano. Jadi 44 Cardano itu hanya $22 ya. Sekitar mungkin dirupiahin 300.000 rupiahan. 300.000 rupiah lebih lah. Nah, sedangkan sekarang itu kalau kita mau cek harganya itu sudah paling murah ya. Kalau kalian dapat common aja yang paling murah, harga itu udah 370 Cardano. Jadi kalian sudah mengantongi cuan sekitar 800% ya guys. Sudah 8% untuk cuan. Sedangkan kalau kalian bisa mendapatkan barang yang paling langka, yang legendary, harganya mencapai 35.000 Cardano. Jadi udah bisa dibayangkan ya cuannya berapa banyak nih kalau dapat legendary ya. Apa udah ada yang dapat legendary nih kalian? Boleh nih, komen aja nanti.
Barangkali dapat legendary nih, bisa pamer flexing ya. Udah dapat legendary ini dapat cuan banyak gitu. Nah, memang di sini selain tier itu juga ada banyak kayak ada farmer head apa-apa. Nah, ini cuma model aja sih, ada yang kotak, ada yang robot kayak gitu. Ini cuma model aja, nggak ada hubungannya sama utility yang diberikan sama liquid. Oke, kita langsung lanjut aja, kita lihat mediumnya. Nah, selain itu, kalau kita tahu penjualan secondary market di JPG Store atau di CNFT itu ada namanya royalty. Jadi royalty ini biasanya diberikan kepada pembuat NFT tersebut. Nah, royalty itu 5% dan ini dia itu memberikan 5% ini full masuk ke treasury liquid DAO treasury. Jadi masuk ke liquid lagi ya. Nah, DAO ini DAO yang dibuat ini kan Decentralized Autonomous Organization ya, jadi anggapannya si Liquid DAO ini, nah itu nanti masuk semua 5%-nya royaltinya ke sana. Dan itu sekarang ini dia ini sudah punya treasury sampai 100 juta dolar ya. Jadi misalnya tadi ada governance, jadi kan setiap holder LQ pasti punya voting rights ya, jadi bisa ngevote governance mau melakukan apa ke depannya. Nah, nanti yang mau dilakukan dari community ini apa, itu kalau misalnya disetujui itu bisa pakai treasury community govern treasury ini. Nah, jadi liquid ini juga menarik ya, karena sangat bagus karena punya treasury juga. Jadi anggapannya dia dengan adanya NFT yang ini tuh dia tuh dapat pemasukan lah anggapannya berapa Cardano setiap minggunya. Jadi menambah-nambah, maksudnya misalnya dia mau melakukan project apa, nah yang bagusnya adalah community bisa ikut andil dalam mengambil keputusan, Nah, jadi mengambil keputusan apa itu bisa tergantung votingnya, seperti itu. Nah, kita langsung aja lihat, biasanya kalau jelasnya bisa cek di Discord ya, ini Discordnya Liquid, ada FAQ dari Equifarmer NFT ya. Jadi ini ya, bisa kelihatan. Nah, ini kelihatan ya rewards-nya, tergantung rarity-nya kan, bener ya, udah confirm. Ya, tergantung LQ stake, bla 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 ini. Nah, terus kalau kalian punya 2 NFT itu nggak bisa ya, nggak bisa kalian gabungin. Jadi misalnya punya common 2, kalian stakingin 2, dapat 4%, itu nggak bisa seperti itu. Ternyata yang diambil adalah yang paling langka. Misalnya kalian staking yang rare sama yang common gitu ya di walletnya. Nah, nanti yang dapat reward tambahnya cuma yang rare aja. Jadi diambil yang tertinggi ya. Jadi 3% aja, bukan 2%-nya ini nggak dihitung. Jadi kalau butuh ya kalau memang mau ada niat staking, saya rasa punya satu nggak ada salahnya ya, seperti itu. Nah ini ya, ini dia ini jadi nggak ada private sale, cuma ada whitelist itu ya, sesuai dengan. Nah ini min-nya baru ya, 17 Mei kan barusan ya, minggu lalu ya. Jadi ini lagi rame banget sih. Nah kita langsung lihat aja, cek berapa sih harga tertinggi yang sempat kejual ya. Nah ini OpenSeaNFT.io ini kalau kalian tahu ini website ya butuh lah buat research ya. Jadi ini bagus karena kita bisa tahu nih yang ngehold NFT ini paling banyak siapa nih, kelihatan nih. Top whales-nya 20 ini semua ya. Smart contract-nya ini kan kalau listing ya, jadi yang dalam smart contract. Jadi paling banyak JPG Store ya. Nah, ini ada yang punya 220 aset dari NFT Aquafarmer nih. Banyak banget ya. Nah, tapi harga tertinggi yang kejual ini 32.260. Dan dalam 2 jam yang lalu ini ada 2 barang yang kejual 29.000 dan 32.000 ya. Wah, gila ini legendary pasti ini kan. Nah, kan tier legendary ya. Ini juga tier legendary ya. Jadi, wah ini keren nih. Lakunya gila-gilaan dapat legendary atau cuan nih. Nah, ini kelihatan. Ini saya ini short by unit price soalnya. Jadi kelihatan paling mahal. Kalau kelihatan paling murah juga bisa nih. Ternyata habis minting tuh harganya masih murah loh ternyata. 65.70 ini. Ini ada tanggalnya 17 Mei ya. Kan minting 17-18 ya. Nah, ini ya harganya masih 60-an. Jadi minting 44 harga 60-an dan sampai sekarang harganya naik terus sampai 370. Jadi wah gila ya ini. Pada cuan banyak nih yang ini. Nah, gitu ya. Untuk Aquafarmer nih salah satu contoh NFT dengan utility yang ada di Cardano. Jadi apalagi Liquid Finance ini juga sangat terkenal sebagai DeFi yang nomor 1 lah kalau saya bilang ya sementara ini, karena dia tuh bisa staking ADA sambil mendapatkan sambil ngeboro, maksudnya ngeminjemin lending ya, minjemin ada dia untuk ke orang lain, jadi dapat double reward itu yang bagus ya. Memang ya jujur aja ini mirip ya sama
Kalau kalian tahu di Luna dulu ya, kan ada Anchor protokol yang bisa deposito USD dapat AUSD. Nah, tapi dia itu nggak bisa staking AUSD lagi. Jadi ya udah gitu aja. Nah, itu ya bedanya di sini. Jadi untuk lebih jelasnya teknis mungkin akan dibahas di lain waktu masalah liquidnya, karena hari ini Paman hanya membahas masalah NFT Aqua Farmer yang lagi rame nih gitu. Jadi kalau kalian mau tahu bisa aja cek websitenya Liquid Finance ini, liquid.finance ya, bisa kelihatan semua. Nah ini untuk white paper jelas nih total apa, total koinnya ini ada 21 juta, nanti 35 bulan setelah dia keluar baru keluar semua. Nah ini kelihatan semua ya. Oke, ini dia itu ngomong ada 4 kali ADA yield stream. Jadi pertama ADA staking 5% yield yang biasa untuk POS kalau kita staking di wallet kita. Jadi sistemnya kita tuh ngasih ke walletnya dia kan pakai smart contract, terus walletnya dia itu kan staking terus. Jadi makanya kenapa ada 5% yield. Terus QADA itu interest yield, kan maksudnya dapat dari yang ini. Nah, QADA-nya bisa di stake lagi di websitenya LQ untuk mendapatkan LQ token bonusnya. Jadi dapat dua ya. Kita dapat ADA staking. Jadi ADA-nya tetap di staking, terus kita QADA-nya di stake lagi dapat LQ. Nah, terus LQ-nya ini kan bisa di staking lagi untuk mendapatkan borrowed interest rebate. Jadi kalau ada yang pinjem, nah itu bisa dapat dari bagian dari LQ yang di stake itu. Karena kan LQ ini kan governance token ya. Jadi kita tuh punya voting rights, kita bisa ngasih voting kalau ada governance, kita juga dapat reward ternyata. Nah, ini seperti ini ya. Nah, untuk lebih lengkapnya gimana nanti kita akan bahas lain waktu. Oke, terima kasih. Sekian, jangan lupa follow Instagram kita, Paman Crypto ya. Langsung aja follow. Kalau mau tanya-tanya boleh langsung DM aja, kita akan jawab sebisa kita. Oke, terima kasih.